Sebenarnya lagi sakit gigi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada semua yang udah subscribe, teman-teman yang udah nge-like. Terima kasih banyak. Terus dukung dan support my channel supaya saya juga bisa lebih bersemangat lagi membuat konten atau informasi-informasi yang lebih menarik gitu ya. Oke, teman-teman, kali ini saya akan jadi ini adalah video saya yang ketiga yang saya akan upload, yang saya akan buat. Kalau yang terakhir itu kemarin itu adalah perjalanan saya kemarin, yaitu mengenai pengalaman saya pada saat naik atau ikut tripnya kapal pesiar Dream Cruise gitu ya. Nah, video yang sebelumnya saya membuat itu adalah videonya perjalanan saya dari Balikpapan, Jakarta sampai ke Singapura gitu ya, sampai akhirnya ke kapal pesiarnya gitu ya. Nah, kali ini saya lebih banyak adalah ingin memberikan informasi atau memberikan pengalaman, ingin men-share apa yang udah saya rasakan pada saat itu adalah hari yang pertama saya naik kapal pesiar. Jadi ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan di sini dan yang pernah saya rasakan. Nah, hal yang penting yang pertama, jadi kali ini saya lebih banyak nge-share adalah hal-hal yang perlu diperhatikan atau apa aja sih yang perlu disiapkan jika ingin naik kapal pesiar atau mengikuti tripnya kapal pesiar ya. Oke, jadi kapal pesiarnya itu ada beberapa mode package ya, ada beberapa package. Jadi kita bisa memilih, ada yang package-nya 3 hari 2 malam atau 5 hari 7 malam gitu. Jadi bergantung ya. Kebetulan yang saya ikutin kemarin itu adalah 3 hari 2 malam. Dan itu biasanya ada paket-paket promonya, teman-teman ya. Jadi itu bisa dicek dulu. Itu ada paket apa, karena kadang-kadang Dream Cruise-nya ini mereka menyediakan beberapa paket pilihan gitu ya. Nah, yang pertama yang harus teman-teman tahu dulu adalah mengenai programnya Dream Cruise ini ada apa gitu ya kan. Mungkin ada paket apa gitu ya, yang kedua. Terus yang pertama. Lalu yang kedua adalah jadwal keberangkatannya gitu ya kan. Kalau itu sudah semua teman-teman dapatin infonya, ya yang pastikan juga adalah paspornya juga harus diperhatikan, karena pengalaman teman saya kemarin ternyata paspornya dia itu akan expired, dan itu sekitar kurang lebih 6 bulan, dan itu ternyata ditolak, nggak bisa ikut gitu. Jadi untungnya kemarin sempat yang satunya itu bisa ngecek dan dia segera urus gitu, dan akhirnya bisa selesai gitu, dan akhirnya berangkat. Oke, hal jadi yang pertama yang diperhatikan tadi adalah tentukan dulu ada package apa. Tapi kalau misalkan budgetnya berlebih, boleh nggak perlu tunggu paketnya dulu gitu, paket-paketnya. Yang pasti itu biasanya mereka ada promo gitu kan. Kebetulan yang kemarin kami ikutin itu adalah ikut yang promo buy one get one free. Lumayan ya. Lumayan kan ya. Jadi sesuai budget. Karena kalau dihitung-hitung sih kemarin itu kalau per orangnya sekitar 10 jutaan, karena kita buy one get one, jadinya jatuhnya jadi 5 juta per orang ya. Nah, hal yang paling penting itu tadi ya, pertama paspor dipastikan masih berlaku maksimal 6 bulan sebelum jatuh tempo, karena kalau udah 6 bulan itu nggak bisa pergi. Lalu yang kedua, kita sudah dapetin juga paketnya, mau yang paket yang 3 hari 2 malam atau oke ya teman-teman ya, tadi itu kan sudah ada paspornya, udah lengkap, komplit.
lanjut ke perjalanannya. Kebetulan kalau saya kemarin kan dari Balikpapan, Jakarta, Singapura gitu. Jadi perjalanannya itu kebetulan saya berangkatnya pagi sampai di Jakarta siang, dan siang sampai di Singapura juga siang gitu kan, sehingga eh, kita masih banyak waktu ya, karena kan kalau udah sampai di sana di Singapura di kapal pesiarnya itu kita check innya itu jam 8 malam gitu kan. Jadi dari jam 8 malam kita sudah harus check in, sementara kami pada saat itu nyampainya baru jam 2 siang. So masih banyak waktu kan, jadi kita manfaatin waktunya itu, ngabisin waktu untuk bisa sempat jalan-jalan. Jadi kalau misalkan naik mau ambil trip kapal pesiarnya itu, kita harus lihat dulu kondisi jamnya juga gitu kan, dan kita nggak bisa 2 atau 3 jam karena takutnya antri ya. Dan ternyata memang kami setelah itu kami jalan-jalan dari mall, terus akhirnya kami pergi ke sananya udah malam. Tapi sesampai di sana pun sebenarnya itu ternyata lama juga gitu dan antri. Di sini juga nggak perlu, ini kemarin kita juga waktu ke sana itu ternyata nggak perlu ada tour guide-nya ya, karena kemarin itu kita jadi mandiri aja, jadi mandiri. Terus yang ketiga yang perlu dipersiapkan itu juga persiapkan tukar duitnya di money changer, ditukar dulu duitnya, jadi paling tidak ada space, karena di atas itu banyak hal yang bisa ada tempat-tempat belanjanya juga, ada kayak mallnya juga ya. Oke, selanjut pada saat itu kemarin kami kan backpacker ya, jadi dari bandara untuk sampai ke pelabuhannya itu memang ada beberapa jalur. Kebetulan yang kami ambil itu adalah jalur Marina Bay, sehingga kami masih sempat jalan-jalan sekitar 1 jaman lah sambil makan. Nah dari situ ke pelabuhannya nggak terlalu jauh juga, tapi pengalaman yang asik adalah kita setelah sampai di pelabuhan kita mesti harus jalan kaki lagi, bawa koper ke sana ya, ke pelabuhannya, dan sampai masuk. Dan kalau udah masuk di pelabuhan itu ternyata rame banget gitu, bahkan bus-bus aja tuh antri, dan untungnya kita tuh nggak pakai bus, karena kalau pakai bus itu lama banget ya. Jadi ini teman-teman kalau misalkan naik kapal pesiar itu, saya sendiri juga membayangkan ya tidak seindah yang aku bayangkan. Aku pikir kalau misalkan sudah sampai di pelabuhan kita udah bisa langsung tuh check-in, ternyata itu butuh proses panjang teman-temannya. Jadi itulah yang aku rasakan. Tapi ada di sana ada kenangan, ada hal yang menarik gitu ya, karena walaupun padat banget ya udah, itu adalah pengalaman, itulah suka dukanya gitu kan. Dan memang itu adalah hal yang sangat sedikit agak membosankan ya, karena kita juga tetap mengikuti alur masuk ke ruang tunggu gitu. Jadi ada ruang tunggu di sana, lalu harus antri untuk check innya. Nah disitulah butuh waktu yang paling lama saat check in. Saat check in itu yang butuh waktu. Pada saat check in itu kita sudah ada digital check in, tapi kadang-kadang itu juga error, sehingga itu yang membuat orang jadi antri juga. Jadi ada manual, ada yang digital juga. Jadi tinggal masukin paspor, udah bisa dapat kayak semacam struk check innya itu sudah kita dapatin gitu. Nah kendala yang kemarin saya hadapi, saya online check in digital. Jadi cuman masalahnya pada saat itu lagi kondisinya error, tapi untungnya itu juga masih bisa diatasi, itu nggak terlalu lama datang teknisi untuk memperbaiki. Cuman memang di ruang tunggu tuh sudah benar-benar ya, bayangin aja hampir 500 atau 700 bahkan 1000-an kali ya. Di ruang tunggu itu habis kita check in kita mesti antri lagi gitu untuk bisa masuk ke
decknya gitu. Dan itu per kelompok kadang-kadang dari kita teman-teman kita bisa aja berpisah gitu karena beda-beda nomor check-innya. Jadi itu antrinya per kelompoknya jadi setelah antri itu berdasarkan nomor check-in. Jadi kita akan dikelompokkan per kelompok-kelompok. Misalnya itu kemarin aja sampai 30 kelompok, dan satu kelompok itu banyak banget. Bayangin aja bisa 1000-an orang di ruang tunggu. Tapi memang besar, ruang tunggunya juga besar banget. Jadi ya nggak ada masalah sih sebenarnya, cuman ya bete aja nunggunya lama gitu ya. Udah gitu kan kita kan udah ngantuk gitu, bahkan udah. Dan kita itu pun karena kita pakai hand carry, jadi itu lebih cepat. Kalau yang pakai bagasi antri lagi karena dia harus menitipkan bagasinya. Jadi kalau titip bagasi kan kita udah terima di kamar gitu kan, tapi justru kadang-kadang itu yang bikin lama kita terima bagasinya kita. Jadi lebih aman kalau misalkan teman-teman udah mau pergi, lebih baik hand carry aja, nggak usah dibagasiin. Lama banget ya. Jadi kalau kita hand carry, begitu kita udah check in, kita tinggal tunggu antri, habis itu ya udah tinggal masuk ke deck gitu. Nah, udah sampai di situ kita diarahkan masuk ke deck. Dari decknya itu dikasih kunci, dengan kunci ya. Decknya tuh ada macam-macam juga. Jadi kita bisa berada di, kebetulan yang kami dapat kemarin tuh kita berada di deck yang di bawah dari jendela. Kan ada yang kalau jendela itu view-nya bisa ngeliatin laut. Kalau ini enggak, kita benar-benar yang di deck dasar bawah gitu, mungkin sekitar 3-4 sampai deck berapa gitu. Tapi segitu aja udah oke banget sih. Itu tempatnya udah, ruangan kamarnya juga asik banget. Itu yang dapat 2 kamar, 2 tempat tidur, itu udah oke banget. Itu nanti akan saya bisa buatkan video juga untuk bagaimana saya di kegiatannya di sana ya. Oke, ini udah kita masuk di kamar ya, hampir ke kamar. Kita udah bisa, setelah masuk kamar kita disarankan untuk makan malam gitu kan, makan malam. Jadi di atas kapal itu kita bisa menikmati banyak hal. Jadi kita dapat buku panduan juga di sana, bisa banyak nonton atraksi, terus bisa ada free makan di mana-mana. Itu ada beberapa tempat yang kita bisa makannya free, bahkan tapi ada juga yang berbayar gitu kan. Tapi sebenarnya itu sudah fasilitas sudah cukup lah, kita bisa. Dan fasilitasnya juga ada kolam renang dan segala hal itu di atas juga kita bisa. Dan ada tempat-tempat permainan seperti kegiatan olahraga ada di atas. Main tenis meja, terus kayak apa sih yang panjat tebing ya, ala-ala gitulah ya. Kolam renangnya juga ada, fitnessnya juga ada, mall juga ada gitu ya. Jadi kita bisa menikmati banyak fasilitas di atas kok. Jadi nggak perlu khawatir, no worry. Yang penting tetap harus ada ini juga ya, ada prepare dana cash ya, tapi ditukar dulu $50. Nggak perlu banyak-banyak karena di atas juga udah banyak fasilitas yang free kok. Jadi kita bebas untuk memilih ya. Lanjut, habis itu kita makan. Memang sudah ada ditentukan tempat makannya yang free, yang ya maksudnya itu udah include dengan fasilitas yang kita dapatin. Itu ada makanan India, restoran India, ada Western, jadi bebas. Jadi agak ada juga yang ala carte bebas gitu. Dia posisinya itu kalau yang agak bebas itu not smoking, ada itu di rooftop. Itu lebih keren banget ya. Jadi kalau kita lagi makan, kita bisa ngeliatin pemandangan di laut gitu. Habis makan ya udah kita bebas mau, karena di sana aktivitas 24 jam ya, 24 jam. Atraksi juga ada, jadi bebas menonton. Ya, jadi bebas nonton ya di atas sana karena udah jadi fasilitas. Jadi ya habis makan, acara bebas,
kalau aku sih kemarin sempat tidur sebentar, habis itu ya udah bangun jalan lagi. Jadi di sini tuh kita nggak perlu namanya tour guide ya, kita jalan sendiri-sendiri aja. Even tuh kemarin kita memang ada beberapa orang, tapi kita jalan masing-masing. Kan nggak seru ya, kan nggak seru kalau. Tapi kadang-kadang kalau misalkan ada event-event, karena di atas juga banyak event ya, kita bisa nonton, kita bisa tonton sih, lebih ke interaksi aja sih. Tapi jadi lebih ke interaksi, kita bisa keliling-keliling di atas. Terus keesokan harinya, hari pertama kita ya udah di atas itu kita cuma makan tidur jalan-jalan, itu aja kerjaannya. Seru sih, kita berkeliling di tengah laut. Kalau udah malam-malam itu kita ngeliat itu, kita bener-bener gitu, kayak di tengah laut gitu. Jadi ya seru, asik. Jadi wajib banget kalau kamu pengen trip di kapal pesiar, ya oke lah, itu recommended lah banyak kali. Walaupun memang sih ya perjalanannya itu yang untuk sampai ke sana itu tidak seindah yang kita bayangkan, karena banyak proses yang harus kita lewati. Oke teman-teman, jadi itu nanti saya akan share juga video-video saya, maksudnya kegiatan-kegiatan apa aja yang ada di atas, dan saya sempat ambil beberapa spot yang mungkin bisa aku tunjukin gitu, bahwa ini loh yang ada di kapal pesiar. Kebetulan kemarin kita adalah di Dream Cruise Singapura gitu ya. Jadi ya seru, pengalaman yang sangat menyenangkan sih buat saya. Itu adalah pertama kali saya juga. Jadi ya tentu itu sangat menyenangkan lah gitu. So teman-teman, kalau mau saya ingatkan sekali lagi, kalau misalkan ingin ke sana naik kapal pesiar, ya dipastikan dokumen-dokumennya tadi, kayak paspor yang harus masih berlaku, jangan sampai yang minimal 6 bulan kan jatuh tempo, karena itu nanti bisa jadi dipastikan tidak bisa berangkat tuh. Sampai akhirnya pulang juga kita butuh antri lagi untuk keluar, jadi kita mesti disajikan lagi kayak nonton bareng dulu gitu kan, karena rame gitu kan, ribuan kan, kalau bisa jadi, kalau nggak salah sih 1.000 ya penumpang gitu. Jadi kita mesti keluar aja, mesti antri. Itu sih teman-teman pengalaman saya waktu naik kapal pesiar yang pertama kalinya. Tapi next kalau misalkan saya ada rezeki lagi bisa dapat trip ke sana, ya saya juga udah nggak bingung. Awalnya memang sangat bingung gitu karena kita ya itulah, karena kita belum tahu dan memang kita nggak ada tour guides-nya, kita sendiri yang bertanya-tanya. Tapi itu adalah pengalaman yang paling seru sih, karena biasanya kan kalau kita jalan-jalan gitu ya, kita selalu ikut trip ya, ikut tour guide-nya ya. Beda kalau kita tripnya adalah yang di darat gitu. Karena pengalaman saya juga yang kalau di darat kan kita selalu ikut yang pakai bangun pagi-pagi udah harus kemana gitu ya. Jadi ini kita memang kemarin itu adalah bikin mandiri. Oke teman-teman, itu aja yang bisa saya sharingkan kali ini. Semoga teman-teman juga yang belum bisa segera segera bisa mewujudkan keinginannya untuk naik di kapal pesiar. Tadi pasti seru, keren banget. Oke, guys, jangan lupa di like and subscribe ya. Subscribe, like itu dan terus dukung channel saya. Semoga saya juga bisa lebih semangat untuk membuat konten dan informasi yang lebih menarik lagi. Oke, teman-teman, see you, bye bye, thank you.